perorangan, dan yang selanjutnya adalah DRH riwayat. Ya, jadi langsung saja. Ketika panjenengan nanti login, sebenarnya nanti panjenengan akan kalau yang lolos pasti akan masuk ke menu seperti yang ada di layar ini. Panjenengan harus pilih antara harus melanjutkan pengisian DRH dan melanjutkan pemberkasan atau panjenengan mengundurkan diri. Nah, kalau lanjut maka pilihlah ya untuk melanjutkan pengisian DRH. Kalau tidak, maka pilih tidak untuk mengajukan pengunduran dirinya dan surat pernyataannya diuploadkan ke SSCSN sehingga kita dapat memantau juga siapa yang mengundurkan diri secara sistem. Langsung saja bagi yang lanjut untuk pengisian DRH. Iya. Ya. Ketika panjenengan nanti masuk ke pengisian DRH, maka akan dibuka langsung di pengisian data perorangan yang isinya terkait dengan informasi pribadi, nama, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Nah, ini penting, harus dicermati teman-teman semua terkait pengisian data DRH perorangan ini. Untuk biodata nanti NIK, nama KTP, nama ijazah itu tidak bisa diubah, sudah defaultnya seperti itu dan bisa diedit. Dan sedangkan nama ini yang bisa diinputkan mohon dituliskan nama sesuai nama ijazahnya. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid bahwa nanti dari BKN ataupun dari Pansel daerah itu pedomannya dari ijazah, nama ijazahnya. Nanti nama yang bisa diinputkan diisikan nama sesuai ijazahnya masing-masing. Kemudian gelar depan kalau ada sesuai dengan petunjuk di SSCSN, gelar berupa singkatan tidak perlu dipanjangkan seperti itu. Kalau tidak punya, di strip saja. Kemudian gelar belakang juga sama, peruntukannya secara itunya juga sama dengan gelar depan ijazah. Selanjutnya, poin pentingnya lagi adalah tempat lahir. Tempat lahir ijazah ini adalah tempat lahir yang ambil dari kabupaten kotanya, langsung ditarik kabupaten kota. Kabupaten kota tempat lahirnya Bapak Ibu semua. Jadi mungkin teman-teman yang usianya sudah seperti saya ini, ketika akta lahirnya itu bunyinya di desa atau bahkan kecamatannya. Nanti ditarik secara sistem juga langsung ambil di kabupatennya. Seperti saya di Toro nanti kita harus mengisikan tempat lahirnya Grobogan. Gitu. Karena nggak bisa di sistem ambil kecamatan maupun desa, langsung ditarik ke kabupatennya masing-masing. Terus kemudian tempat tanggal lahir pun juga ada sudah terkunci juga, tidak bisa diedit. Jenis kelamin dan status perkawinan. Status perkawinan ini juga nanti ada pilihannya menikah dan belum menikah. Ya, ini diisikan dan termasuk yang ada teman-teman yang nantinya teman-teman yang statusnya cerai itu bisa dipilih status perkawinannya menikah. Karena pilihannya ada dua, menikah dan belum menikah. Karena terkait dengan nanti tunjangan ya. Tunjangan kalau sudah cerai dan punya anaknya nanti dapat dapat tunjangan keluarga seperti itu, maka dipilih menikah saja. Kemudian email, nomor telepon, nomor ponsel ini pasti sudah bisa diisikan mandiri ya. Kemudian alamat domisili ini sudah ada pilihannya, tinggal pilih dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahan.
Yang lain juga masih bisa diisikan ya. Dan terakhir harus diinputkan captcha-nya, karena captcha ini sebagai kunci. Kalau jenengan sudah selesai, dicermati, sudah sesuai data-datanya, maka diketikkan captcha-nya, klik selanjutnya. Itu untuk DRH perorangan. Jadi poin pentingnya nanti di nama, kemudian nama, gelar depan, gelar belakang, tempat lahir, ijazah, dan status perkawinan. Ini hobi, langsung saya lewati saja. Kemudian pendidikan. Jadi DRH perorangan tadi sudah kita jelaskan. Selanjutnya adalah DRH riwayat. Nah, poin riwayat pendidikan. Kemudian riwayat pendidikan ini diisikan pendidikan dari awal sampai akhir. Nah, untuk yang pendidikan saat ini, untuk yang dilamar, tidak bisa, misalnya teman-teman itu punya S2 atau pendidikan lebih tinggi dari pendidikan yang dilamar, itu tidak bisa diinputkan. Artinya panjenengan sudah mentok pengisian di DRH ini sampai dengan pendidikan terakhir atau pendidikan pas waktu pelamaran P3K kesehatan ini. Nah, ini untuk pendidikan, tingkat pendidikan, jurusan diisikan nanti secara sistem, nanti akan mencari jurusannya apa, tingkat nama sekolahnya apa, gelar ini juga nanti ada gelar depan, gelar belakang juga, akreditasi, nomor ijazah, tanggal ijazah. Ini bisa diinputkan masing-masing oleh peserta, bisa dicermati masing-masing. Nah, ini perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar. Artinya pendidikan hanya maksimal di pendidikan waktu melamar P3K kesehatan ini. Semisal panjenengan D3 melamar di perawat terampil, artinya itu pendidikan D3, tapi panjenengan sudah punya S1, ya tetap yang dimasukkan maksimal di D3-nya. Nah, untuk pendidikan yang lain bisa diinputkan oleh peserta dari SMA dan dari SMA, SMP, dan SD. Dan seterusnya. Itu untuk riwayat pendidikan nanti bisa dibaca dan dicermati. Poin pentingnya nanti adalah prinsipnya ada untuk di riwayat pendidikan ini, poin pentingnya di pendidikan saat ini atau pendidikan yang untuk digunakan melamar P3K kesehatan ini. Setelah riwayat pendidikan, lanjut adalah riwayat kursus, teman-teman. Ini riwayat kursus juga monggo bisa diisikan pernah mengikuti pelatihan ataupun kursus apa saja. Ini sebenarnya ya opsional, tapi apabila panjenengan punya kursusnya juga atau pelatihannya silahkan dimasukkan. Sifatnya ini opsional, bisa diisikan atau tidak diisikan juga nggak masalah. Kemudian setelah riwayat pendidikan, kemudian riwayat kursus, ada riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan ini, jika punya riwayat pekerjaan termasuk pekerjaan waktu di honorer atau sebagai tenaga kontrak, ini bisa dimasukkan riwayat pekerjaannya. Ditambahkan aja riwayat pekerjaannya. Apabila panjenengan itu di satu tempat yang sama, ya dari tanggal mulai sampai dengan tanggal selesainya kita ambil tanggal selesai waktu kita menginputkan di DRH ini. Misal dengan inputkan hari ini, maka tanggal selesainya diambil dengan hari ini. Dan di riwayat pekerjaan ini ada menginputkan SK juga. Nah, ini SK-nya
kita gunakan SK awal kita bekerja di tempat tersebut. Apabila panjenengan pindah atau mutasi atau seperti apa, pernah bekerja di puskesmas lain, mungkin nanti ditambahkan saja riwayatnya dan diisikan SK-nya, SK waktu bekerja di tempat tersebut. Seperti itu untuk pengisian riwayat pekerjaan. Selanjutnya riwayat penghargaan ini diisikan peserta apabila ada, yaitu yang sebelum menjadi CASN atau sebelum menjadi P3KI. Apa saja riwayat penghargaan yang pernah panjenengan dapatkan, mungkin sebagai apa gitu, silahkan diinputkan. Jadi ini sama dengan riwayat kursus ya teman-teman, opsional. Poin pentingnya ya tadi di pendidikan dan mungkin di pekerjaan dengan lebih fokus di situ. Kemudian ada riwayat prestasi. Riwayat prestasi ini teman-teman bisa juga diinputkan prestasi teman-teman sebelum menjadi P3K. Riwayat prestasinya apa dan diinputkan. Ini juga monggo kalau punya, kalau enggak ya dikosongi saja. Nih, itu setelah riwayat pendidikan, kemudian ada riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan itu juga ada sub-subnya dari pekerjaan, penghargaan, kemudian ada yang satu ini penghargaan prestasi. Setelah itu riwayat keluarga teman-teman. Riwayat keluarga ini diisikan istri, suami, anak, kemudian ada orang tua kandung dan saudara kandung, dan bapak ibu mertua. Nah, poin fokusnya di sini adalah yang masuk ke dalam tunjangan kita. Kalau panjenengan mau isikan semua silahkan. Tapi prinsipnya yang wajib yang tadi, yang dari yang dapat tunjangan seperti istri, kemudian anak, itu mohon dicermati dan lebih dicermati, lebih difokuskan. Nah, semisal di KTP ini panjenengan masih belum menikah, tapi baru menikah, tapi KTP-nya masih belum ya, diisikan keadaan realita sekarang. Walaupun KTP-nya belum menikah, tapi secara kenyataan panjenengan sudah menikah dan punya istri atau suami, monggo dimasukkan riwayat istri atau suaminya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa fokus kita di istri, suami, dan anak, karena nanti itu yang akan masuk ke dalam tunjangan. Bukan berarti yang lain itu dihiraukan atau diabaikan, monggo tetap dimasukkan selama panjenengan bisa menginputkan. Untuk riwayat keluarga untuk istri atau suami ini atau pasangan, khusus untuk yang PNS atau P3K, suami atau istrinya, bisa dimasukkan NIP-nya, kemudian dicari, kemudian klik cari, maka akan langsung muncul nama dan tempat lahirnya dan tanggal lahirnya. Kalau teman-teman ini non PNS, non ASN, bisa diinputkan manual. Diisikan suami pasangan, NIK, nomor KK, NIP, nama, tempat lahir, dan seterusnya. Setelah menginputkan riwayat keluarga, suami istri, kemudian kita tambahkan riwayat anak. Anak juga kita inputkan. Anak sesama seperti di suami tadi, pasangan. Kalau anaknya sudah punya sudah ASN, maka bisa dicari NIP-nya.
Jadi kalau untuk yang pasangan atau anaknya adalah TNI Polri, mungkin diisikan secara manual karena ini pencariannya yang sudah ASN dari sistem dari SSASN ini. Sama tadi NIK, nomor KK dan lain sebagainya dan seterusnya diisikan, jenis kelaminnya, kemudian status hidup juga diisikan juga. Kemudian riwayat organisasi, setelah tadi kita bahas riwayat pendidikan, pekerjaan, keluarga, kemudian riwayat organisasi. Riwayat organisasi ini apabila punya, mungkin Pak teman-teman semua juga sudah punya karena sudah ikut organisasi di profesinya masing-masing, monggo diisikan riwayat organisasi. Klik tambah riwayat organisasi, maka nanti muncul kotak untuk pengisian riwayat organisasinya. Setelah itu terakhir adalah belum terakhir, masih di riwayat organisasi, nanti inputan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid, yang sudah mengurus SKCK, surat sehat jasmani dan rohani, surat bebas nafsa, nanti wajib teman-teman menginputkan ke dalam sistem SSASN. Apa yang harus diinputkan sesuai dengan SSASN ini, menginputkan nomor, tanggal, dan jabat penandatanganan. Ini wajib ya teman-teman untuk diisikan, dan wajib harus mencermati petunjuk pengisian yang terkait dengan pengisian ini, petunjuk pengisian data keterangan lainnya. Nomor surat keterangan catatan kepolisian disesuaikan dengan nomor suratnya panjenengan. Mohon untuk lebih teliti, nomor surat SKCK-nya yang mana, nanti pengalaman sebelumnya itu SKCK itu yang fisik ya, yang belum, yang masih bentuk cetakan itu ada nomor belangko dan nomor SKCK. Jangan sampai keliru. Nomor SKCK itu nanti kita ambil nomor SKCK yang ada di tengah, bukan nomor belangko SKCK-nya. Biasanya itu di SKCK, di bawahnya kalimat SKCK itu nanti di bawahnya ada nomornya. Nah, itu yang digunakan sebagai nomor SKCK kita. Kemudian tanggal surat diisikan sesuai SKCK-nya masing-masing. Nama pejabat penandatanganan surat keterangan SKCK ini juga harus diinputkan. Kalau untuk SKCK ini tidak ada ketentuan, bisa dimasukkan nama pejabatnya sesuai yang ada di SKCK. Kemudian setelah penginputan SKCK, kemudian menginputkan nomor sehat jasmani dan rohani. Nanti teman-teman biasanya kalau di RSD Jati itu mendapatkan 2 surat, surat jasmani sendiri dan surat rohani sendiri. Nah, lalu mana yang harus diinputkan? Nah, diinputkannya sesuai dengan petunjuk itu harus diinputkan semuanya. Nah, cara memisahkan seperti apa? Memisahkannya dengan diberikan garis miring atau garing, kemudian misalnya nomor surat sehatnya nomor surat sehat garing nomor surat sehat rohaninya. Jadi dua-duanya wajib untuk diinputkan. Untuk tanggal suratnya itu tidak bisa seperti kayak nomor surat tidak bisa digaring, maka dipilih salah satu. Nah, ketentuannya untuk surat sehat jasmani dan rohani kita pilih tanggal surat sehat jasmaninya. Ini penting saya sampaikan, jadi mohon untuk dapat dicatat dan difokus dalam pengisian DRH ini. Jadi tanggal surat nanti kalau misal 2 surat di tanggal yang berbeda, maka diinputkan tanggal surat sehat jasmaninya.
Setelah itu mengisikan nama dokter, surat sehat jasmani dan rohani. Sesuai ketentuan di ASN ini dimasukkan nama dokter tanpa gelar dan tanpa jabatan. Jadi misalnya tanpa ada kalimat, langsung namanya saja, misal Taufik, ya tulis Taufik, terus kemudian surat rohaninya juga dimasukkan namanya, nanti diberikan garis miring antar surat tersebut. Garing surat sehat siapa yang menginputkan, kemudian garing surat nama dokter, surat rohaninya. Setelah selesai surat sehat jasmani dan rohani, kemudian kita harus menginputkan surat keterangan bebas nafsanya. Sama seperti SKCK, tidak ada ketentuan, intinya sesuai dengan suratnya masing-masing. Nama pejabat pun juga tidak ada ketentuan, silahkan diinputkan namanya beserta gelar yang membuat atau menandatangani surat tersebut. Kemudian klik captcha lagi, terakhir bisa diresum. Setelah diresum nanti terakhir adalah dokumen. Nah, ini dokumen yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid secara jelas dan panjang dan lebar, dan ini untuk DRH bisa di-download kemudian dicetak. Ini sudah tadi tak sampaikan di awal ya, bahwa DRH ini ada dua, ada DRH perorangan dan DRH riwayat. Mohon untuk dicetak semua, digabungkan DRH perorangan dan DRH riwayat. Contohnya ada di ini, contoh cetakan DRH perorangan. Nah, di DRH perorangan ini teman-teman juga harus mengisikan atau menulis tangan sesuai di formatnya DRH perorangan. Ini ada bintang ini, teman-teman harus menuliskan atau mencatat, ditulis dengan huruf kapital atau balok dan tinta hitam. Oke, teman-teman, untuk mohon dicermati, setelah cetak DRH perorangan ini, panjenengan harus menuliskan namanya sesuai bintang, sesuai ketentuan, nama, kabupaten, dan tanggal lahir. Tanggal lahir dituliskan seperti apa? Sesuai dengan yang tercetak saja, jangan punya pandangan sendiri terus kemudian ada versi sendiri terus dituliskan sesuai keinginannya masing-masing, jangan dituliskan sesuai dengan cetakannya. Prinsipnya intinya dituliskan oleh masing-masing peserta. Setelah dituliskan, nanti di-scan. Kemudian untuk DRH riwayatnya juga dicetak, teman-teman. DRH riwayat ini nanti memuat apa yang panjenengan inputkan sebelumnya di sistem. Di DRH riwayat ini paling terakhir, halaman terakhirnya itu adalah tanda tangan, teman-teman. Jadi DRH riwayat ini yang terakhir harus dibubuhi materai, kemudian ditanda tangani. Oke. Setelah ditanda tangani, dibubuhkan materai, digabung menjadikan satu PDF. DRH yang ditandatangani wajib diunggah dengan multi-page atau hasil cetakan DRH perorangan dan DRH riwayat di-scan menjadi satu file PDF, lalu diunggah di kolom yang sesuai. Jadi bisa disiasati, teman-teman, nanti DRH riwayat, DRH perorangan setelah ditulis diketik sesuai ketentuan, di-scan,
terus kemudian digabung dengan daerah riwayat yang tengah, yang ada di tengah ini, yang pendidikan ini tidak ada perubahan karena tidak ada ketikan ataupun harus ditulis tangan, tidak. Jadi tinggal digabung daerah perorangan tadi yang di-scan digabung dengan file downloadan riwayat, terus digabung dengan file daerah riwayat terakhir yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai, digabung. Itu untuk mensiasati file PDF-nya bisa maksimal. Kalau enggak ya semua dicetak, ditulis, disesuaikan ketentuan, ditandatangani, kemudian semuanya dicetak. Di-scan, silakan. Semoga bisa diatur seperti teman-teman yang sudah sering scan dan IT-nya juga kuat, monggo bisa diatur. Intinya pada daerah ini, halaman daerah perorangan harus ada tulisan tangan sesuai format di kotak yang ada bintangnya, dan yang di daerah riwayat halaman terakhir itu harus tertanda tangan dan bermaterai. Setelah itu terakhir yaitu ya sudah semua, setelah diuploadkan ke dalam SSN juga dengan dokumen yang lain yang sudah diunggah sesuai ketentuan yang ada di pengumuman yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid juga tadi, maka klik akhiri proses pengisian. Peserta dapat mengakhiri proses pengisian DRH. Tapi sebelum klik akhiri proses pengisian DRH ini, mohon teman-teman juga mereview kembali dokumen yang sudah diuploadkan. Jangan sampai upload dokumennya salah sehingga harus mengulang, harus upload ulang, dan harus berkas tidak lengkap, harus dimulai dari awal. Nanti selain kita yang nanti verifikasi pemberkasan ini, kita verifikasi dokumennya panjenengan, nanti juga pas waktu usulan penetapan di kantrek, nanti juga akan diverifikasi kembali oleh panitia BKN.